Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak M. Nurdin beserta rombongan yang terdiri dari Kantor Staf Kepresidenan, Wamen ATR atau BPN, dan BPHK untuk memonitor pelaksanaan GTRA atau Gugus Tugas Reformasi Agraria. Berkaitan dengan percepatan program reformasi agraria, sedang berada di Berau dalam rangka kunjungan kerja ke Kaltara dan Kaltim. M. Nurdin, Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi ingin melihat sejauh mana program-program transmigrasi yang pernah dilaksanakan di Kabupaten Berau dan sekaligus melihat kemungkinan peluang pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah Kabupaten Berau karena masih ada hak pengelolaan lahan yang masih memungkinkan daya tampung transmigran. Selain itu, Dirjen juga melihat perlunya peningkatan aspek penunjang kepariwisataan Kabupaten Berau seperti SDM, infrastruktur, homestay, keterampilan, dan lainnya yang banyak menyerap tenaga kerja. Berikut wawancara News dengan Dirjen Pengembangan Kawasan Kemenaker Trans Republik Indonesia M. Nurdin. Jadi Pak, dalam rangka apa Bapak berkunjung ke Kabupaten Berau? Ya ini rangkaian kunjungan kerja dari Bulungan, Kaltara, kemudian Berau, Kutai Timur ya, untuk melihat kawasan-kawasan transmigrasi. Tadi di Bulungan ketemu dengan teman-teman menemukan alternatif bersama dengan Kantor Staf Presiden dan Wamen ATR BPN serta dari BPKH monitor pelaksanaan GTRA. GTRA itu gugus tugas reforma agraria yang berkaitan dengan percepatan program reforma agraria. Nah, khusus di Berau ini saya tentunya melihat sejauh mana program-program transmigrasi yang pernah dilaksanakan di sini atau di Labanan, di Talisayan, karena sudah jadi dulu mungkin hanya bagian dari satu kecamatan atau bahkan ada yang desa, sekarang jadi kecamatan. Kayak di Talisayan ada beberapa kecamatan sekarang. Nah, masih di Labanan, ya, Sambaliung dan seterusnya. Jadi kita ingin melihat, mengevaluasi. Besok kita mampir di beberapa desa, ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana, ya ketemulah kira-kira apa hal-hal yang masih perlu kita perbaiki lihat ke depan. Ya di samping itu juga tadi saya bicara dengan Pak Sekda, mengenai kemungkinan peluang pengembangan transmigrasi ke depan ya Berau, Kabupaten Berau ini karena masih ada area-area hak pengelolaan lahan kita, terutama yang ada di Labanan dan sekitar Talisayan masih memungkinkan untuk daya tampung. Hingga dengan adanya perluasan kawasan transmigrasi itu bisa memungkinkan pengembangan kawasan itu sendiri. Program transmigrasi itu sekarang kan tidak mesti harus dari Jawa, ya. Seluruhnya lokal juga nggak masalah. Jadi saya tadi sampaikan ke Pak Sekda, kalau ada daerah-daerah yang perlu direalokasi itu setiap tahun kebanjiran, desa itu tidak akan berkembang selamanya karena untuk bercocok tanam sebagai selalu banjir, ya mending dipindahkan realokasi ke daerah settlement gitu. Kita ada namanya SP Pugar atau TSM, transmigrasi swadaya mandiri. Itu seluruhnya lokal. Jadi masyarakat desa asli kita relokasi ke tempat yang bagus supaya mereka nanti bisa bercocok tanam, mengembangkan perkebunannya dan bisa berkembang, tidak kebanjiran lagi. Jadi nggak repot setiap tahun infrastruktur harus dibangun, diperbaiki dan sebagainya. Jadi kita tawarkan, kita coba nanti kalau memang ada kemungkinan ya kita taruh di tempat-tempatnya seperti yang sudah bagus berkembang. Jadi infrastrukturnya sudah ada, pasusnya sudah ada, sekolahan, pendidikan kesehatan sudah ada. Jadi mereka di lokasi yang sudah siap daripada mereka setiap tahun kebanjiran, ya ada sesuatu tidak bisa berkembang begitu aja. Jadi itu yang kita kemudian dulu pernah ada Pak Gubernur, Pak Kaltim, Pak Wapal mengusulkan kepada kami untuk Maratua, diusulkan transmigrasi. Nah, tadi saya tanya ke Pak Sekda masih diusulkan enggak? Karena pernah diusulkan RKT-nya, rencana pengembangannya. Tapi katanya sekarang udah agak sulit karena
menjadi daerah wisata, jadi mungkin tidak diusulkan ulang. Jadi hanya saya mengkonfirmasi itu, mungkin lebih ke daerah daratan sekitar tali saya Bidu-Bidu masih berkembang sampai ke Kutai Timur ya. Jadi saya nanti lewat darat itu ke mulai Bulungan sampai di Samarinda, melihat pengembangan kawasan transmigrasi itu sejauh mana dampaknya, masih adakah masalah-masalah berkaitan dengan lahar dan seterusnya. Saya kira intinya begitu. Berarti Pak, Berau akan menjadi perkembangan kawasan transmigrasi itu ke depannya? Persiapannya? Ya tentunya kan pengembangan transmigrasi itu atas usul dari daerah setempat ya, karena menyangkut dengan pencadangan lahan dan sebenarnya adalah usul dari Bupati dan DPR-nya sendiri. Jadi nanti kita coba berdiskusi, besok sambil asisten 3 akan mendampingi kita melihat kemungkinan masih ada areal-areal yang memungkinkan untuk dikembangkan, karena tanpa ada pengembangan kawasan saya kira akan lambat perkembangan suatu daerah. Apalagi kita tahu penyelesaian Bidu-Bidu menjadi objek wisata. Jadi misalnya begini, beberapa daerah itu maju, ada transmigran dari Pulau Bali. Tidak banyak, mungkin hanya 10 kakak gitu, tapi mereka punya pengetahuan keterampilan yang luar biasa Bali itu untuk, karena mereka terbiasa dengan hidup pariwisata, keterampilannya dan seterusnya. Jadi karena mereka Bali terkenal dengan pariwisatanya, mereka punya ilmu keterampilan ditransformasikan kepada masyarakat setempat. Sehingga jika suatu daerah, misalnya di daerah yang punya potensi pariwisata, orang Bali itu bisa jadi semacam pemakasa, bahkan memberikan pengalaman-pengalaman, pengetahuan mereka, keterampilan mereka kepada masyarakat setempat, sehingga demikian daerah itu akan cepat berkembang karena adanya langsung orang-orang yang seperti orang dari Bali, terutama dari Bali itu yang punya keterampilan, pengetahuan, mereka sudah biasa dari kecil hidup dengan pariwisata. Jadi cukup banyak daerah kita berkembang karena adanya misalnya dari Bali. Kalau misalnya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, mereka punya keterampilan bercocok tanam dan sebagainya ya. Tapi ada juga yang spesialis pariwisata dan begitu ya. Itu yang akan kita coba kembangkan kalau memang misalnya membutuhkan, pemerintah daerah masih membutuhkan. Itu ya kita coba bicarakan adanya pemerataan pembangunan melalui sektor-sektor pariwisata, karena ini kan menjadi sektor penting yang dikembangkan di saat ini. Sektor pariwisata menjadi tentunya sebelum pandemik dan sesudah pandemik ini akan menjadi, karena sektor itu yang paling banyak memberikan dampak terhadap tenaga kerja ya, turunannya banyak, ada derawan, maratua dan sebagainya. Bayangkan ada tukang sepit, ada kuliner, ada hotel, banyak membutuhkan tenaga kerja ya, ada guide, ada pengawal diving dan snorkeling, semua orang bisa bekerja di sana. Banyak betul handicraft yang jualan kerajinan yang di Pulau Derawan itu, masyarakat ada homestay, jadi banyak efek dari pariwisata. Oleh sebab itu saya perlu ada kesiapan sumber daya manusia, dan yang punya pengalaman banyak adalah teman-teman saudara kita dari Bali. Mereka sangat berpengalaman memberikan ilmunya kepada masyarakat setempat, sehingga nanti lama-kelamaan akan menjadi sesuatu yang tanpa mereka harus belajar sekolah tinggi, tetapi mereka sudah cukup ada transform atau ada pengalaman mereka kepada masyarakat setempat. Nah itu kita harap terus ada percepatan, khususnya di Berau kan salah satunya objek wisata di Kaltim yang mempunyai keunggulan ya. Mulai dari Derawannya, Maratua, Kakaban dan seterusnya. Kemudian di darat ada Bidu-Bidu, Kalisayan, ada yang lain-lain. Saya kira ini kembangkan lebih lanjut dengan meningkatkan SDM, dengan adanya transfer ketenaga kerjaan, mulai program-program. Saya kira itu yang kita lihat ya, kita coba melihat ke arah sana. Baik Pak, lalu apa persiapan khususnya Pemkab Berau untuk perkembangan kawasan untuk menyambut perkembangan itu? Ya tadi Pak Sekda, Pak Asisten besok mencoba ada 4 desa yang kita kunjungi, melihat
melihat mengevaluasi perkembangan pendidikan tersebut, kemudian juga nanti bagaimana prospek ke depannya, kemudian apa yang harus kita lakukan, harus kita bicarakan ulang. Evaluasi mungkin ada hal yang perlu diperbaiki, ada hal yang perlu dikembangkan dan seterusnya. Itu punya dampak efek percepatan pengembangan wilayah dan pemerataan penting dan penciptaan lapangan kerja. Itu yang kita inginkan. Jadi menyangkut dengan komoditinya juga apa yang dikembangkan selain perkebunan, karena Pak Presiden juga meminta kita untuk menangani ketahanan pangan. Nah, saya kira di Berau ini Bulungan Berau, kemarin saya ke Bulungan, banyak potensi di Tanjung Buka dan Sepungur itu untuk sayur-sayuran, cabai dan sebagainya. Mungkin di Berau di daerah sana saya akan lihat nanti potensinya selain bukan hanya yang kita tahu kan kelapa sawit di sini dan batu bara serta pariwisata. 3 sektor itu yang mendongkrak ekonomi di Kabupaten Berau. Nah, kita mungkin ada komoditi yang lain, apakah sayur-sayuran, buah-buahan ataupun yang lain yang punya potensi bisa kita kembangkan selain pariwisata, batu bara dan tadi pertumbuhan, ya. Karena sektor lain juga bisa menciptakan lapangan kerja seperti yang saya sampaikan. Lalu Pak, harapan Bapak sendiri untuk masyarakat dan pemerintah Kabupaten Berau? Ya, saya berharap Kabupaten Berau ini bisa menjadi salah satu kabupaten yang memang kalau kita lihat pertumbuhan ekonominya, perkembangan wilayahnya sejak berkembangnya Berau ini sangat pesat saya lihat. Saya beberapa 2-3 tahun tidak kesini melihat sudah ada hotel yang luar biasa seperti ini. Tadinya saya cuma biasa di Bumi Segar. Ini biasa cuma pakai tangga, nggak ada lift. Sekarang saya sudah pakai lift dan sudah bagus. Di Bulungan kemarin juga luar biasa, ada Luminor. Ini sudah jalan tadi saya lihat udah beton, luar biasa sebenarnya ya. Tapi perlu lagi ada percepatan. Tadi saya bicara sama Pak Sekda sama Pak Sista. Yang paling penting adalah bagaimana infrastruktur ke daerah wisata. Seperti sekarang misalnya dari Berau ke Talisayan Biduk-Biduk itu butuh 5-6 jam. Bagaimana kalau dibuat sampai 2,5 jam saja? Itu yang perlu diperhatikan karena kecepatan, efisiensi, efektivitas perkembangan suatu pariwisata itu bergantung pada infrastruktur jalan, listrik dan telekomunikasi. Di samping kesiapan masyarakat itu sendiri secara budaya dan seterusnya. Jadi saya kira itu yang paling penting disiapkan. Saya berharap yang paling penting sebenarnya selain infrastruktur adalah SDM. Jadi peningkatan kapasitas SDM anak muda milenial di dunia digitalisasi ini itu perlu dipersiapkan oleh pemerintah daerah karena yang batubara kan renewable resources, ya. Tapi kalau pariwisata itu renewable resources dan punya dampak yang luar biasa terhadap sektor-sektor yang lain. Saya kira ini yang paling penting yang harus dipersiapkan, bagaimana menyiapkan SDM unggul anak milenial yang sekarang ini menjual, mempromosikan dengan digitalisasi, media sosial dan sebagainya. Tetapi jangan lupa juga infrastrukturnya juga harus dibarengi dengan hal itu, termasuk kuliner dan terutama yang saya harus sebenarnya kayak homestay di daerah-daerah Talisaya, Biduk-Biduk dan sebagainya. Seperti season seperti ini hotel-hotel udah penuh walaupun di era pandemik ini ya, kita tanya di Biduk-Biduk di Pulau Kalimantan udah penuh. Nah mestinya kan ada homestay yang dibina oleh katakanlah dinas pariwisata di homestay dengan standar seperti di Jogja ya, di daerah Sleman, di Bali, di Jogja itu terkenal dari sekitar Borobudur itu kerjasama dengan Himbara itu mengelola homestay, kemudian ada kuliner yang dibina oleh dinas-dinas yang terkait. Homestay itu oleh Pak Gubernur Pak Sultan dibantu perbaikan kamar mandi dengan tempat tidur. Nah, kalau nggak salah dibantu sekitar 1,5 juta saja bagaimana memperbaiki kamar mandi, toilet dan tempat tidur. Jadi cukup 150-200 orang nginap di homestay, tapi dengan pagi dapat sarapan kopi. Itu Pak Gubernur saya pernah diberikan trik-trik oleh Pak Gubernur DIY bagaimana homestay bisa berkembang di Yogyakarta. Karena anak muda tadi yang milenial itu mungkin kalau nginap di hotel gini mereka nggak mampu 750 1 juta. Tapi kalau mereka nginap di homestay 150 per orang, ada dapat kopi sarapan.
Ya, dan itu bisa bayangkan kalau 3 orang sudah 450 satu hari homestay, ya. Kalau 3 hari berturut-turut sudah 1 juta sekian, ya. Kan lumayan untuk penambahan pendapatan keluarga itu hanya dengan memperbaiki pemerintah kabupaten memberikan subsidi, memperbaiki toilet, kemudian memperbaiki tempat tidurnya. Ya tentunya ada pelatihan keterampilan bagi yang punya rumah, bagaimana menata rumah, membersihkan rumah sebagainya. Sehingga nanti orang akan cerita itu homestay-nya bagus, ada internetnya gratis dan sebagainya. Sekarang kan serba gratis. Saya kira kalau hotelnya penuh orang bisa ke homestay. Itu yang paling penting di dalam lokasi-lokasi objek wisata yang harus kita kembangkan. Bagaimana kulinernya juga demikian. Banyak potensi sumber daya alam yang ada di lokasi-lokasi desa-desa itu punya potensi kuliner-kuliner yang bagus, kemudian home industry dan lain sebagainya dari laut maupun dari darat yang bisa dikembangkan di dunia saat ini, di masa saat ini. Saya kira punya inovasi dan kreativitas yang sangat luar biasa, dan mereka bisa memasarkan lewat online dengan e-commerce, dengan startup, dengan marketplace dan sebagainya. Udah orang nggak perlu gudang, orang nggak perlu workshop buat di rumah, ada Gojek, Grab datang jual dan sebagainya, sudah jadi duit. Jadi saya kira yang penting bagaimana, saya kira semua kita koordinasikan dengan baik dengan dukungan dari stakeholder. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Anyus akan terus hadir memberikan informasi kepada Anda pemirsa. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ini sekarang ada media online baru, news. Harapan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau kiranya bisa senantiasa untuk melakukan komunikasi, kemudian interaksi dengan Anyus setiap saat. Nah, melalui ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat, ayo mari kita tonton apa yang ditayangkan oleh Anyus ini. Saya lihat dan saya dengar mereka punya konsep baru. Wajib ini kelihatannya untuk dicoba, diketahui lebih dalam. Kelihatannya programnya ke depan bagus gitu ya. Mari kita ikuti dengan cara follow, Subscribe Like dan komen. supaya media ini bisa menjadi media yang menjadi favorit kita di masa yang akan datang. Bisa menjadi penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah dan semua stakeholder.